Shalom semua. Shalom. Coba dong dibuka videonya, kita saling sapa walaupun di Zoom. Kita percaya kita saling merindukan satu sama lain. Yuk kita saling menyalamkan shalom. Hai, shalom. Halo. Selamat Shalom malam semua. semuanya. Tuhan berkati. Selamat malam profesional Tuhan yang baik hati. Selamat malam Romo Tueng OFM yang hadir saat ini. Kita bersyukur hari ini kita bisa ibadah lagi. Terus menerus kita isi setiap minggu hidup kita dengan mendengar firman Tuhan, memuji dan menyembahnya. Kita bersyukur hari ini hari cerah, tidak kekurangan suatu apapun. Kita bersyukur saat ini kita dalam keadaan sehat. Walaupun di luar sana saya mendengar Jakarta udah hitam, Depok aja udah hitam. Saya tinggal di Depok udah ngeri-ngeri juga. Tapi saya percaya Tuhan kita itu Tuhan yang maha baik. Dia akan selalu ada setiap anak-anak yang berseru kepada Dia. Oke, kita persiapkan hati kita saat ini. Kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita tinggalkan dulu sejenak pekerjaan kita, kesibukan kita, mungkin masalah-masalah kita. Kita siap menghadap Tuhan dengan penuh sukacita. Kita bawa semuanya ke dalam hadirat Tuhan, karena kita tahu Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita akan mulai segera dengan Mars Perduki. Roh Kudus, tolonglah kami dalam berkarya, mencari domba yang hilang sekitar kita, agar kita semua jadi percaya Yesuslah penebus dosa, dan iman kita tumbuh dalam kasih-Nya. Kita mau melayani sehati sejiwa, bersaksi bahwa tali kasih kita nyata. Janganlah kamu khawatir karena Allah Bapa memelihara sesuai firman moto Perduki kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Maka semuanya akan ditambahkan pada kita. Semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Luar biasa, maka semuanya itu akan ditambahkan Tuhan pada kita. Tuhan itu tidak pernah mau berhutang pada kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik pada kita. Yes. Saat ini kita siapkan hati kita masuk ke dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, kami sungguh sangat bersyukur untuk hari ini. Semua ibadah akan kami lakukan semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kasih sayang-Mu, karena kami tahu kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala yang tidak pernah kami pikirkan, dan tidak karena kami lihat Engkau akan berbuat sesuai yang keinginan-Mu. Bapak, terima kasih untuk saat ini. Bapak, kami hadir di sini siap untuk memuji menyembah-Mu, siap untuk mendengarkan firman dari Romo Tueng OFN saat ini. Tuhan, biarlah Tuhan di permulaan bulan Kitab Suci Nasional, kami siap Tuhan menjadi pendengar-pendengar dan juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu saat ini. Kami siap Tuhan, berkati setiap acara ini, berkati Romo yang akan membawakan firman, dan berkati kami semua Tuhan dengan telinga kami sebagai murid, pikiran kami, hati kami, dan kami letakkan semuanya Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hal-hal yang mengganggu pikiran kami, hal-hal yang mengganggu ibadah ini
Tuhan, kami bersepakat dalam nama Yesus Kristus, kami patahkan karena kami tahu Allah kami Allah yang luar biasa. Yes. Terima kasih Tuhan, kami siap saat ini untuk mendengar dan menjadi murid-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, amin. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang sangat terpuji, Tuhan dari segala Tuhan. Dia akan membuktikan itu dengan luar biasa. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkanmu. sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita ceritakan kemuliaan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Tuhan kita, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang luar biasa, Yes. Tuhan yang akan mengalahkan semua pada saat Amen. ini di dunia ini. Kita siapkan Praise the hati Lord. kita untuk lebih dalam lagi bersama Tuhan saat ini. Saat indah bersamamu Tuhan. Saat kami menyadari diri kami, kekurangan kami, ketakutan kami Tuhan. Bila saat ini kami merasa tertekan, kami percaya Tuhan kami, Tuhan pemenang, tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Kita sambut Yesus yang saat ini datang, masing-masing di hati kita. Buka hati kita. Buka hati kita saat ini yang keras. Biarlah saat ini dia masuk. Kita katakan, sambutlah dia. Saat indah kita berhadapan dengan Tuhan, ada yang luar biasa. Yesus. Yesus.
Dia mulia, Dia agung, Dia cinta aku, Dia cinta aku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. kita angkat tangan kita sambut Dia. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kita katakan doa kita, Kau sungguh indah Tuhan. Sungguh indah Yesus, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta aku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Kita angkat tangan kita sambut Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya.
Saat ini Engkau ada di hadirat di depan kami, Tuhan, memandang kami dengan cinta-Mu. Engkau terlalu mengasihi kami, Tuhan, mencintai kami. Apapun saat ini, hati kami, pikiran kami, Engkau terlalu amat mencintai kami, sehingga Engkau tidak sanggup melihat kami menderita, Tuhan. Engkau akan tolong kami dengan tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kehadirat-Mu. Saat ini hati kami, pikiran kami, telinga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang akan ditaburkan oleh Romo Laurentius Tueng OFM. Biarlah berkat-Mu selalu mengalir menjadi perpanjangan Engkau Tuhan, mengenal isi hati-Mu kepada kami. Biarlah kami seperti Maria yang menjadi seorang murid yang mendengarkan, duduk diam di kaki-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kami persilakan kepada Romo Tueng untuk membawakan firman. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, Shalom. Selamat malam semuanya. Malam, Apa Romo. kabar Bapak Ibu, saudaraku sekalian? Saya yakin Bapak Ibu, saudaraku sekalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan pada malam hari ini kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita boleh bertemu bersama di bulan September ini. Di mana bulan September menjadi bulan di mana kita bersama-sama belajar dari kitab suci atau disebut sebagai bulan kitab suci. Oleh karena itu kita semua diberikan kesempatan untuk merenungkan tema-tema tertentu di dalam bulan kitab suci ini. Dan untuk Kitab Keuskupan Agung Jakarta, maka tema kita di bulan ini yaitu menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Bapak Ibu saudaraku sekalian, keadilan bukanlah sebuah teori, tetapi kita diajak untuk bagaimana memulihkan keadaan manusia dari suatu situasi yang terpuruk. Keadilan Allah lalu menjadi kekuatan yang memulihkan aneka masalah yang diakibatkan oleh buruknya relasi yang terjadi di antara manusia di muka bumi ini. Maka melalui tema yaitu menjadi pandemi, kita semua diajak memperjuangkan keadilan sosial. Dan memperjuangkan sosial ini, saudara sekalian, bukanlah suatu tema yang baru dalam tradisi Kristiani, melainkan kita sudah temukan dalam kitab suci, mulai dari perjanjian lama sampai dalam perjanjian baru. Bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita tentang memperjuangkan keadilan ini. Dan hingga pada saat ini pun, gereja tetap memperjuangkan keadilan sosial ini. Saudara-saudaraku sekalian, ada 4 subtema yang kita renungkan selama bulan September tahun 2020. Dan keempat tema itu adalah yang pertama yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu Bapa Kami yang Maha Adil. Tema yang kedua
yaitu Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Tema yang ketiga, yaitu menjadi umat yang berbela rasa. Dan tema yang keempat, yaitu menjadi saudara dalam penderitaan. Dengan tema pertama malam hari ini, saudara-saudaraku sekalian, yaitu Bapa Kami yang Maha Adil, di sana kita diajak untuk menggali sikap Bapa yang Maha Adil sebagaimana kita temukan dalam doa Bapa Kami. Dan dengan menggali sikap Bapa yang Maha Adil ini, lalu menjadi suatu pijakan bagi kita sebagai anak-anak Allah untuk bersikap adil kepada mereka yang membutuhkan. Jadi itulah saudaraku sekalian, 4 tema yang dibahas. Dan malam hari ini kita mau bahas tema tentang Bapa Kami yang Maha Adil. Maka saudaraku sekalian, kita pertama-tama membaca perikop, yaitu dari Injil Matius, bab 6 ayat 9 sampai 13. Kita buka bersama Injil Matius bab 6 ayat 9 sampai 13. Perikop itu berbunyi demikian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku sekalian yang saya kasihi, suatu kali ada seorang ayah ditanya oleh anaknya, Bapak kok rajin sekali berdoa ya? Padahal ekonomi kita juga tetap biasa-biasa saja. Apa yang Bapak dapatkan dengan setiap kali berdoa begitu teratur kepada Allah? Sang ayah lalu berkata, ayah tidak mendapat apa-apa, malah ayah banyak kehilangan. Tetapi saya ingin mengatakan kepadamu, kehilangan apa yang ayah alami ketika ayah berdoa. Ternyata saat ayah berdoa, yang hilang adalah kekhawatiran, kemarahan, depresi, kekecewaan, sakit hati, ketamakan, kebencian, dan kesombongan. Sehingga setiap kali kalau ayah berdoa, maka ayah menjadi tenang. Saudara-saudaraku sekalian, kadangkala jawaban Tuhan atas doa kita tidak selalu tentang apa yang kita dapat, tetapi justru apa yang hilang dari kehidupan kita. Oleh karena itu, janganlah selalu mengukur kebaikan Allah dari apa yang kita dapat. Sebab terkadang Allah bekerja lewat apa yang hilang dari kehidupan kita. Amin. Nah, saudaraku sekalian, dalam perikop Injil Markus yang kita dengar tadi berkaitan dengan soal doa Bapa Kami, kita melihat di sini Bapak Ibu saudaraku sekalian, yaitu bahwa doa Bapa Kami ditempatkan dalam bagian konteksnya yaitu khotbah di bukit. Ya. Dan kalau kita melihat dalam konteks khotbah di bukit ini, maka doa menjadi salah satu kewajiban penting di dalam agama Yahudi. Ada 3 kewajiban dalam agama Yahudi kalau kita lihat di bab 6, yaitu bahwa tentang berdoa, beri sedekah, dan berpuasa. Inilah 3 kewajiban di dalam agama Yahudi. Dengan mengajarkan tentang doa Bapa Kami ini,
Yesus mengajarkan kepada kita dua sikap yang perlu dihindari saat kita berdoa. Yang pertama, saudaraku sekalian, yaitu bahwa jangan berdoa seperti orang munafik. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, di ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Munafik artinya apa yang tampak di luar tidaklah sama dengan apa yang ada di dalam hati seseorang. Ketika berdoa, motivasi orang munafik yaitu bahwa supaya mereka itu dilihat dan dipuji orang. Dikatakan mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di tikungan supaya mereka dilihat orang. Nah, mereka tidak sungguh-sungguh menjalin relasi dengan Tuhan karena mereka mencari pujian. Maka orang munafik ini tidak sungguh membangun relasi dengan Tuhan. Yang kedua, Yesus ingin agar kita menghindari, yaitu suatu sikap tidak mengenal pribadi yang kita sapa dalam doa. Akibatnya apa? Doa lalu menjadi bertele-tele. Di ayat 7 dikatakan, lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah, mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata dalam doa, maka doanya akan dikabulkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Yesus menegaskan bahwa Bapa mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita memintanya. Di sini Yesus menegaskan kepada kita, spiritualitas yaitu tersembunyi. Tuhan itu suka yang tersembunyi. Tutuplah pintu dan berdoa. Tuhan itu mau yang tersembunyi. Tuhan tidak mau kita itu mencari aplaus atau tepuk tangan. Tetapi Tuhan itu mengharapkan satu sikap, yaitu tersembunyi. Bangun satu relasi yang dalam kita dengan Tuhan. Maka yang penting dalam doa, yaitu persatuan dengan Tuhan. Yang penting dalam doa, yaitu relasi kita dengan Tuhan ini. Dan kalau Yesus mengajarkan doa Bapa kami, itu berarti saudaraku sekalian, yaitu bahwa doa itu lalu menjadi satu hal yang amat penting. Satu bagian hakiki di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Sayangnya saudaraku sekalian, seringkali kita terpaku pada rumusan dan bukan hubungan. Kita seringkali memperbanyak intensi. Permohonan ini, permohonan itu, begitu banyak permohonan. Tetapi lupa untuk memperdalam relasi. Sehingga doa seringkali menjadi untayan kata-kata saja yang memang indah dan menggugah. Namun banyak kali dianggap seperti nomor PIN pembuka ATM, pintu rahmat dan berkat Tuhan. Memang kalau kita lihat orang Katolik kalau doa dengan orang saudara-saudara kita beragama Protestan berdoa beda. Kalau saudara-saudara kita Paduki Chapter Selatan disuruh berdoa itu aman, tidak masalah. Tapi coba kalau misalnya saya misa di lingkungan, saya akan mengatakan sebentar kita doa spontan. Saya sudah buka, silakan. Tidak ada yang mulai. Saya sudah mulai untuk membuka awal, saya mengatakan silakan. Lama. Dan ketika mau berdoa, itu juga doanya terpatah-patah. Dia masih pikir, aduh kalimatnya ini benar apa tidak ya. Beda dengan saudara kita beragama Protestan, kalau suruh doa makan, doanya itu begitu panjang, sampai sup itu jadi dingin. Jadi kalau kita suruh doa, doanya susah. Ya Tuhan, aduh kalimatnya apalagi masih pikir. Tapi saudara kita beragama Protestan suruh doa, nanti doa makan ini kita kejadian sampai kita wahyu. Dia ngomong begitu panjang sampai supnya itu jadi dingin. Nah, jadi saudaraku sekalian, saya ingin mengatakan dalam doa itu penting, yaitu bahwa kita bangun relasi. Dan doa adalah bagian hakiki dari kehidupan kita sebagai orang beriman. Maka saudaraku sekalian, malam hari ini kita bersama-sama ingin melihat atau membahas doa Bapa kami ini. Doa ini tentu kita sudah hafal, saya yakin kita semua sudah hafal. Karena kita doa terus-menerus, saudaraku sekalian. Tapi malam hari ini, kita ingin melihat kata-katanya satu persatu
untuk menjadi permenungan kita. Dan terlebih lagi kita melihat Bapa kami yang Maha Adil sebagai tema utama kita malam hari ini. Pertama kita melihat Bapa kami. Menarik kita melihat bahwa doa ini dimulai bukan dengan sebuah permohonan, tetapi dimulai dengan mengaku identitas kita sebagai anak-anak Bapa. Dan ini adalah satu fondasi utama dalam doa Bapa kami, yaitu bahwa saya dan Anda, kita semua mengakui bahwa kita adalah anak-anak Bapa. Dan saat kita berdoa, kita sadar bahwa Allah itu adalah Bapa saya. Sebutan Bapa, saudaraku sekalian, dalam bahasa Aram, itu Abba. Kita selalu menyanyi, ya Abba, Bapa. Nah, Abba itu menggambarkan sebuah relasi, yaitu kedekatan yang amat luar biasa. Ada relasi yang istimewa ketika kita menyebut Allah itu sebagai Abba. Kata kami, Bapa kami, kami itu menunjuk pada suatu komunitas umat beriman, di mana kita itu disatukan secara istimewa dengan Allah. Sehingga kita semua itu memang sebagai satu saudara. Kita semua adalah saudara. Dan karena kita saudara, maka hal itu perlu mewarnai suatu relasi di antara kita saat kita berdoa bersama. Entah di perduki, entah di lingkungan, di komunitas manapun juga, kita itu membangun satu relasi di dalam hubungan kita bersama. Lalu kalau kita menyapa Allah itu sebagai Bapa, maka itu adalah suatu hadiah atau rahmat. Luar biasa saudaraku sekalian, bahwa kita menyapa Allah kita itu dengan Bapa. Dan Yesus mengajarkan hal ini kepada kita. Dan itu adalah suatu rahmat, suatu pemberian yang indah, di mana kita boleh menyapa Allah kita dengan sebutan Bapa. Lalu saudaraku sekalian, Bapa kita ini ada di surga. Dengan mengatakan di surga, mau menunjukkan, yaitu bahwa betapalah kedekatan kita itu dengan Bapa. Kita memang dekat dengan Bapa. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Bukan kita dekat seperti yang Bapa biologis, ya, yang kita alami pada saat ini. Tetapi ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara kita dengan Bapa. Kita tidak bisa mendikte Allah. Meski dekat, tetapi kita diajak, yaitu bahwa kita bisa ya menempatkan Allah di atas segalanya. Bahwa Allah itu di atas segalanya. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Kehendak Allah dan keadilannya itu di atas segalanya. Sebab apa? Bapa kita ada di surga. Lalu bagian berikut saudaraku sekalian, kita masuk dalam bagian permohonan. Dan permohonan ini dibagi dua, yaitu bahwa permohonan yang fokusnya kepada Allah, dan yang kedua yaitu permohonan kepada Allah, tetapi untuk kehidupan kita sebagai manusia. Kita melihat yang pertama, yaitu bahwa permohonan dengan fokus kepada Allah, yaitu kita katakan, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Dalam perjanjian lama, kata kudus berarti terpisah, istimewa, suci. Itu kata kudus. Dan kita tidak berdoa agar nama Allah itu menjadi kudus, karena namanya sudah kudus. Tetapi kita berdoa agar kekudusan Allah ini diakui oleh kita dan semua orang. Dan kita memperlakukan Tuhan dengan kehormatan, pengabdian, cinta, dan kekaguman kita. Lalu yang kedua, dengan mengatakan dikuduskanlah namamu, itu berarti bahwa kita menunjukkan suatu sikap kita, yaitu menundukkan diri kita di hadapan Allah ketika kita memuliakan dan menguduskan Allah. Dan Allah yang kudus ini menghendaki agar kita juga menjadi kudus. Artinya, cara hidup kita yang terpisah, yang berbeda dari cara hidup yang ada di dunia sekitar kita.
Karena Allah itu kudus, maka kita semua juga diharapkan untuk menjadi kudus. Lalu dikatakan yang kedua yaitu datanglah kerajaanmu. Dengan mengatakan, dengan berdoa datanglah kerajaanmu. Maka pertama kita mengakui fakta bahwa Yesus akan suatu hari nanti dia akan kembali dalam kemuliaannya dan membangun kerajaan yang kekal dan nyata. Dan inilah cara kita untuk menyatakan bahwa kita tidak hanya percaya akan terjadi, tapi kita juga menantikan datangnya kerajaan Tuhan dan kita berdoa agar ketika kerajaan Tuhan datang, kita semua dikumpulkan di dalam kerajaannya. Yang kedua, kita tidak hanya berdoa bahwa nanti kerajaannya datang pada saat parusia, tidak hanya itu saja, tapi kita juga menyadari bahwa dengan berdoa datanglah kerajaanmu, kita mohon agar kerajaan Allah pada saat ini juga terwujud di dalam kehidupan kami, kehidupan kita. Dengan cara apa? Yaitu bahwa ketika kita membawa kasih, kedamaian, keadilan, maka kerajaan Allah terwujud di dalam kehidupan kita. Lalu kita berkata, saudaraku sekalian, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Inilah permohonan kepada Allah yang ketiga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dengan mengatakan ini, saudaraku sekalian, kita mohon agar kerajaan Allah terwujud. Maka kalau kerajaan Allah terwujud, maka ada aturan dan hukum yang dibuat di dalam suatu kehidupan kita bersama. Dan aturan dan hukum itu harus adil untuk menghindari terjadinya ketidakadilan, kekerasan, kebencian, dan permusuhan dalam kehidupan. Namun seringkali harapan itu selalu bertabrakan dengan sikap egois, acuh tak acuh, bahkan keserakahan manusia sendiri, sehingga keadilan yang kita cita-citakan itu jauh dari sempurna. Dan dalam doa Bapa kami, ketika kita berkata datanglah kerajaanmu, kita mohon agar kerajaan Allah juga berkuasa di bumi ini. Dan kita diajak untuk berjuang, menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, di mana kehendak Allah lah yang meraja, sehingga manusia bisa merasakan keadilan, kedamaian, sukacita, dan keselamatan yang penuh. Namun kita sadar, saudaraku sekalian, bahwa supaya dunia menjadi adil, negara kita Indonesia menjadi adil, maka kerajaan Allah itu, kehendak Allah itu harus dimulai dari dalam keluarga kita. Kerajaan Allah terwujud dalam keluarga kita. Sebab kalau egoisme yang terwujud dalam kehidupan kita bersama, maka akan muncul makhluk-makhluk luar angkasa di dalam rumah kita. Yaitu kalau orang mulai egois, mau menang sendiri, mau ikut pendapatnya sendiri, maka akan muncul makhluk luar angkasa. Ketika satu mulai emosi dan mulai marah, lalu akhirnya bisa saja muncul piring terbang, sendok terbang, gelas terbang. Kenapa? Karena egoisme. Kerajaan egoisme muncul dalam kehidupan keluarga. Maka jangan sampai, saudaraku sekalian, hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kerajaan Allah itu harus mulai terwujud dalam rumah kita. Lalu yang berikut, saudaraku sekalian, yaitu permohonan untuk kebutuhan manusia. Kita minta kepada Allah untuk kebutuhan kita manusia. Ada 4 permohonan, saudaraku sekalian, dalam doa Bapa kami yang fokusnya kepada Tuhan, tetapi lebih langsung untuk kebutuhan kita manusia. Yaitu kita mohon agar berilah kami rezeki berilah pada kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Berilah, ampunilah, janganlah masukkan kami, lepaskanlah kami. 4 permohonan ini kita minta kepada Tuhan, tapi untuk kehidupan kita manusia. Kita melihat, saudaraku sekalian,
yaitu bahwa ada dua kebutuhan paling dasar, yaitu bahwa kebutuhan akan makanan dan kebutuhan akan pengampunan. Itulah bekal jasmani dan rohani dalam menjalani hidup ini. Sehingga Yesus sendiri menampilkan dalam misinya, yaitu dia memberikan makan. Dia beri makan kepada 5.000 orang. Dikatakan saudaraku dalam Injil, yang makan itu 5.000 orang laki-laki. Tidak terhitung wanita dan anak-anak. Yang makan laki-laki. Maka sisanya itu 12 bakul penuh. Coba yang makan perempuan. Tidak ada sisa. Karena mereka bungkus dan bawa semua pulang ke rumah. Nah, saudaraku sekalian, jadi Yesus itu sudah beri makan kepada banyak orang. Yesus juga menawarkan pengampunan ya dalam kehidupan kita bersama. Nah, pertama kita melihat, berilah kami pada hari ini, berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Permohonan ini saudaraku sekalian mengungkapkan ya, yaitu bahwa kita mempercayakan kebutuhan kita kepada Allah yang memelihara kita. Maka kita berdoa untuk makanan harian kita. Dan itulah cara kita mengakui bahwa Allah itu melampaui waktu dan tempat. Dan dia hadir untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Dan yang kedua, yaitu makanan yang menopang manusia untuk perjalanan kehidupan kita selama di dunia ini. Hingga pada akhirnya kita bersatu dengan Tuhan, yaitu makanan rohani yang kita peroleh di dalam Ekaristi. Pada saat ini saudaraku sekalian, kita tentu mengikuti misa online ya. Semuanya masih dari rumah ya. Maka di sana kita diajak untuk memahami ya, sekalipun kita mau misa online, tapi saya mengajak kita semua agar ada kerinduan untuk kita bersatu dengan Tuhan, walaupun kita itu komuni secara rohani. Maka misa online ini kita ikuti secara sungguh-sungguh ya. Kita bukannya menonton. Ada yang berkata, Pater tadi saya sudah nonton. Ini ikut misa atau datang nonton? Kita tidak nonton pertandingan sepak bola atau nonton sinetron, tapi kita ikut misa, ya. Maka di sana perlu satu persiapan batin yang baik supaya bagaimana kita mengikutinya. Karena dalam misa online, maka seringkali terlihat di sana, sementara misa, sementara makan, sementara misa, sementara halo, tunggu lagi misa, ntar ya baru telepon lagi. Jadi sementara misa, tapi kita telepon-teleponan, kita makan. Itu berarti saudaraku sekalian, kita kurang sungguh mempersiapkan diri kita dengan baik. Dan kita diajak saudaraku sekalian, yaitu bahwa bagaimana kita menghindari fenomena belanja misa ya. Satu fenomena saat ini saudaraku sekalian, yaitu kayak orang belanja misa ya. Ada yang dalam grup ya, dia berkata, aduh Pater sehari ini sudah misa 7 kali loh. Waduh, misanya saja sampai 7 kali. Waduh, luar biasa. Ya, habis nggak ada kerjaan, ya udah ikut misa aja. Jadi setiap kali ikut misa ke segala tempat. Tentu baik saudaraku sekalian, tapi yang terpenting di sana yaitu motivasi ya. Motivasi untuk apa? Dan kita juga jangan sampai kita mencari, oh sudah klik ini, aduh ini khotbahnya lama ini pastor. Pastornya, aduh wajahnya kurang bagus ya, ganti deh cari yang lain. Akhirnya kita cari, seperti kita belanja, cari barang. Ini barangnya kurang bagus, cari yang lain. Jadi akhirnya kita misa, ikut misa kayak belanja. Ya, yang ini kurang bagus, kita tinggalin, kita ikut yang lain. Paroki sudah mengeluarkan ini, kita tidak mau di paroki, kita pergi ke segala jurusan tempat. Akhirnya di paroki kurang orang yang berminat. Tentu boleh-boleh saja saudaraku sekalian, kita kemana-mana saja, karena online ini kan semuanya tanpa batas. Ya silakan saja. Tetapi kita diajak untuk apa? Yaitu bangun relasi di dalam misa online ini.
Inilah hal yang penting saudaraku sekalian. Lalu kita diajak dengan dikatakan tadi, yaitu berilah makanan kami secukupnya. Kata menarik di sini saudaraku sekalian, yaitu kata secukupnya. Dengan kata secukupnya, kita diajak untuk berbela rasa, ya. Kita berbela rasa dengan sesama kita. Dan kita berdoa agar Bapa juga memberikan rezeki itu kepada orang lain. Kita berbela rasa, kita berdoa supaya Bapa juga memberikan rezeki kepada orang lain. Kita juga berdoa dengan kata secukupnya itu. Di sana kita diajak untuk menghindari sikap yaitu serakah, di mana hanya mau mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita diajak untuk mau berbagi, apalagi di tengah wabah pandemi ini. Kita berdoa, berilah kami makanan kami secukupnya. Kita doa Bapa kami, tangan kita terbuka. Maka Tuhan beri berkat. Jangan sampai ketika tangan kita sudah terbuka, berkat kita sudah dapat, lalu kita genggam. Tidak, ini hanya untuk saya. Ini hanya untuk saya, bukan untuk kamu. Tangan terbuka, kita beri. Tuhan beri berkat, kita beri. Seperti pasir, saudaraku sekalian. Kalau pasir itu kita taruh dalam telapak tangan dan terbuka, maka dia akan tetap ada. Tapi kalau kita genggam, maka pasir akan keluar melalui celah-celah jari kita dan akan habis. Demikian juga berkat dari Tuhan. Tuhan sudah beri pada kita, kita beri. Dan Tuhan beri lagi, kita baik pada sesama. Dan dia akan memberi kepada kita lagi. Maka saudaraku sekalian, Tuhan memberikan kepada kita berkat melimpah. Bukan untuk menaikkan standar kekayaan kita, tetapi lebih daripada itu, yaitu Tuhan ingin agar kita menaikkan standar berbagi dalam kehidupan kita. Amin. Inilah saudaraku sekalian, hal yang penting bagaimana di masa pandemi ini kita diajak untuk mau berbagi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu penting bagi kita, yaitu perbanyak amal kasih. Kita diajak untuk memperbanyak amal kasih dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku sekalian, permohonan yang ditujukan untuk kita, yaitu, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, saudaraku sekalian, inilah bagian yang merupakan pusat doa Bapa kami, yang memang kita kaitkan dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu Bapa kami yang Maha Adil. Di bagian ini, saudaraku sekalian, kita dapat mengenal lebih dalam pribadi Bapa yang Maha Adil. Dan salah satu pewartaan Tuhan Yesus adalah menampilkan wajah Bapa yang Maha Pengampun. Manusia yang berdosa sekalipun akan memperoleh pengampunan dari Bapa, asal mau sungguh-sungguh bertobat. Dan syarat untuk memperoleh pengampunan Bapa adalah kita juga memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Tetapi di sini muncul masalah serius, saudaraku sekalian, yaitu bahwa kita mudah untuk berkata kepada Bapa, dan ampunilah kesalahan kami. Tapi kalimat yang berikut, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, itu tidak mudah, saudaraku sekalian. Mengapa tidak mudah? Karena orang tidak siap untuk mengampuni. Ya, orang tidak siap untuk mengampuni. Banyak orang tidak siap. Ada yang berkata, sekarang mas sebelum siap untuk mengampuni, nanti aja deh. Akhirnya menjadi dendam dan sakit hati. Ada yang berkata, saya nggak marah kok, cuma sebel aja. Cuma sebel terus. Lihat orangnya lewat, sebel. Lihat suaminya lewat, sebel. Ya,
Apa-apa dikit sebal, apa-apa dikit sebal. Ya, orangnya sudah baik-baik kan ya, mukanya sebal ya. Akhirnya apa? Karena sebal, akhirnya kurang lengkung. Mulutnya itu kurang lengkung. Padahal orang kalau senyum, mulutnya lengkung. Tapi ketika dia sebal, mulutnya datar. Nah, oleh karena itu saudaraku sekalian, ini orang tidak siap ya dengan sikap ini, yaitu saya nggak dendam, cuma sebel aja. Ya. Lalu ada yang berkata, loh, bukan saya yang salah, ngapain saya maafin? Dianya dong yang datang maafin saya. Enak aja kita harus maafin dia. Jangan maafin, entah ngelonjak lagi kalau kita tuh maafin dia. Makin berani dia nanti jadinya. Semua pernyataan-pernyataan seperti ini, saudaraku sekalian, mau menunjukkan bahwa sebenarnya kita masih sakit hati dan kita masih punya dendam dalam kehidupan kita dengan kata-kata seperti itu. Lalu kenapa kita juga tidak siap untuk mengampuni? Karena kita itu suka menoleh ke belakang. Pernah saudaraku sekalian, ada 2 orang pastor, mereka pulang dari pelayanan. Dan ketika mereka pulang dari pelayanan, mereka itu melewati sungai. Tapi sungai itu, karena hari itu baru selesai hujan, maka arusnya cukup deras. Ketika mereka sampai di situ, ada seorang wanita muda yang ingin menyeberang. Tapi dia takut menyeberang karena arusnya cukup deras. Maka dia minta bantuan, apakah dia bisa diseberangkan ke sebelah. Seorang pastor lalu cepat membantu. Dia menggendong wanita tersebut, lalu membawanya ke seberang. Lalu mereka tinggalkan wanita itu di situ. Tapi sepanjang perjalanan menuju ke biara, temannya itu lalu berkata, wah, saya lihat tadi engkau sudah melanggar kaul kemurnian. Engkau menggendong wanita itu begitu dekat ya. Dia tadi pakai celana jeans, sudah celana jeans pendek lagi. Lalu perempuan itu dekat banget ya sama kamu. Hati engkau pulang engkau harus berdoa, engkau harus minta maaf. Sepanjang perjalanan dia marah terus temannya sampai di biara. Lalu temannya berkata, saudaraku, saya sudah meninggalkan wanita itu di pinggir sungai. Tapi engkau bawa dia terus sampai ke biara. Nah, saudaraku sekalian, seringkali kita suka mengingat ke belakang. Orangnya sudah lupa, tapi kita ingat terus-menerus. Ya, kita dengan berkata apa? Lu masih ingat enggak? Hati saya sakit tahu. Suaminya sudah lupa, dia ingatin lagi. Lu masih ingat enggak? Lu masih ingat enggak? Udah setahun dia ingatin lagi. Lu masih ingat enggak? Dia ulang terus-menerus. Seperti referen Mazmur tanggapan. Ulang terus-menerus. Kenapa ulang terus-menerus, saudaraku sekalian? Karena kita masih menyimpan sakit hati dan dendam. Kita belum memaafkan secara tulus, saudaraku sekalian, di dalam kehidupan kita. Padahal kita berdoa, dan ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Maka kita belajar, saudaraku sekalian, manusia kita diajak untuk mengampuni, walaupun itu terasa sulit. Lalu, mengampuni adalah sifat dari Bapa. Dan itu harus kita miliki sebagai anak-anaknya. Kalau kita mengatakan bahwa kita anak-anak Bapa, maka kita juga harus mengampuni dalam kehidupan kita. Seperti kita menyanyi, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan sudah mengampuni kita, tetapi untuk mengampuni sesama, ini yang menjadi satu masalah yang serius untuk kita. Tapi kita belajar, kalau Bapa sudah mengampuni kita, maka itu juga perlu ada dalam diri kita. Mengampuni bukan melupakan, saudaraku sekalian, tetapi mengampuni berarti bahwa saya menerima bahwa hal itu pahit, tapi saya terima dengan lapang dada.
bahwa saya tahu memang perselingkuhan. Satu kurangnya apa? Saya sudah buat yang baik. Apa kurangnya saya? Memang saya kurang cantik ya? Memang pandemi aja maka memang make up-nya juga nggak kepake-kepake. Tetapi kan saya masih tetap cantik. Tapi kenapa dia harus mempunyai cabai-cabean yang lain? Kenapa harus ada simpanan seperti itu? Nah, itu tentu menyakiti saudaraku sekalian. Tetapi ketika waktu ya melewati proses untuk penyembuhan, kita lalu menerimanya dengan lapang dada. Maka kita perlu introspeksi saudaraku sekalian, bahwa ketika saya masih dendam, yang bahwa kepada orang lain, karena kata-katanya begitu menyakiti kita. Kita juga tanya pada diri kita, bukankah saya juga mempunyai kata-kata yang kasar dan menyakiti orang lain dalam kehidupan saya? Nobody is perfect. Lalu dengan pengampunan, maka lingkaran dendam dapat dihapus dari kehidupan kita. Gandhi berkata, saudaraku sekalian, kalau engkau dendam, maka engkau akan gali dua kubur. Ya, satu untuk orang itu dan satu untuk engkau sendiri. Kenapa? Bahwa ketika orang dendam, tunggu kau. Ya, engkau bisa melakukan itu. Kenapa saya tidak? Ya, maka ketika dendam, amarah, dan itu tidak hanya bisa saja membunuh orang itu, tapi juga membunuh diri kita sendiri. Nah, itu dikatakan oleh Gandhi. Nah, maka saudaraku sekalian, kita diajak untuk bagaimana mengampuni, karena Allah kita adalah Allah yang Maha Pengampun. Dua kisah menarik saudaraku sekalian, dalam kisah tentang anak yang hilang, di Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32, dan Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Kalau kita baca dua kisah ini saudaraku sekalian, maka menarik, yaitu baik sang bapa dalam kisah anak yang hilang, maupun si raja dalam Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai ayat 35, ketika mereka melakukan kebaikan itu dasarnya apa? Tergerak oleh belas kasihan. Memberikan pengampunan itu dasarnya apa? Tergerak oleh belas kasihan. Bapak itu dia lari ya, dia berlari untuk menjemput anaknya ketika anaknya pulang, anak bungsu ini ya, anak bungsunya pulang. Dalam dunia Yahudi, seorang bapak yang sudah tua tidak boleh lari. Ya, karena kalau dia lari begitu, itu menurunkan derajatnya. Tapi menarik, bapak ini sampai dia lari untuk menjemput anaknya. Dan ketika anaknya pulang, anaknya sudah berkata, yaitu bahwa bapak, dia sudah berjanji, sudah deh nanti jadikan saya sebagai orang upahan bapak. Dia berkata, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Tapi Bapak berkata apa? Berikan kepada banyak baju yang terbaik. Kenakan cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya, dan sebelilah anak lembu yang tambun. Dan marilah kita berpesta. Anaknya ngomong apa, bapaknya jawab apa. Dialog itu tidak sambung, saudaraku sekalian. Sebab apa? Bagi bapak yang penting anaknya pulang. Coba kita, saudaraku sekalian, anak kita pulang, sudah menghamburkan harta, lalu ya tidak mungkin bahwa langsung diterima. Kita berkata, sini-sini lu, hitung dulu. Kemarin lu kemana? Duit kemarin pada kemana? Enak aja lu main pulang aja begitu. Sini-sini, kita ngomong dulu. Nah, tapi Bapak, saudaraku sekalian, Allah Bapa, dia melupakan. Dia melupakan semuanya itu. Nah, jadi kita melihat betapa Tuhan kita begitu luar biasa. Lalu kita melihat, saudaraku sekalian, dalam kisah tentang sang raja. Ya, raja itu menghapus hutang hambanya. Ya, dia berhutang 10.000 talenta. Dan itu karena tergerak oleh belas kasihan. Dan si hamba yang baru mendapat pengampunan ini, dia juga punya teman, ada utang pada dia 100 dinar. Dia utang pada sang raja 10.000 talenta, begitu besar. Sang raja menghapusnya. Teman yang utangnya cuma 100 dinar, dia malah memenjarakan temannya itu ke dalam penjara. Ya, dia memenjarakannya. Nah, maka saudaraku sekalian, pengampunan dosa diberikan bukan karena kelayakan kita, tetapi semuanya itu karena kasih sayang Allah.
belas kasih dan rahmat Allah semata. Dan pengampunan ini ialah suatu keputusan untuk tidak berdendam kepada seseorang. Ya, bagaimana suami istri juga penting ya. Ya, kita marah ya. Tetapi dikatakan dalam surat Santo Petrus, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Matahari sudah terbenam, amarah kita juga terbenam. Jangan sampai matahari terbenam, kita punya amarah semakin meledak-ledak. Seperti matahari baru bersinar di pagi hari. Nah, inilah yang perlu kita sadari. Dan keadilan Allah ini, saudaraku sekalian, akhirnya memuncak di kayu salib. Yaitu ketika Yesus tangannya terentang di kayu salib. Dan dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mengampuni saudaraku sekalian saat tangannya terentang. Saat dia dihina, saat dia itu ditusuk dengan tombak, di situ Yesus memaafkan. Inilah saudaraku sekalian yang kita pelajari dari Yesus sang guru kita. Bila demikian, maka pengampunan itu sifatnya ilahi. Kalau saya bisa mengampuni, itu adalah sifatnya ilahi. Maka kita mohon kepada Tuhan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu dikatakan, yaitu bahwa, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Dengan kata-kata ini, saudaraku sekalian, mau diungkapkan kepada kita, yaitu bahwa kita menyadari kesalahan dan kerapuhan hidup kita sebagai manusia yang mudah sekali tergoda dan tidak berdaya terhadap kuasa kejahatan. Dan cara untuk terbebas dari yang jahat adalah menyatukan hidup kita dengan Bapa. Kita menyatukan hidup kita dengan Bapa. Lalu yang kedua, dengan permohonan ini mau dikatakan kepada kita, yaitu bahwa kita bukanlah pahlawan yang selalu menjadi pemenang. Kita hidup dalam dunia yang menantang dan tidak ramah. Bahaya ketidaksetiaan, pegangan, dan iman itu amat nyata dalam kehidupan kita. Ada seorang anak muda, dia tidur malam dan dia bermimpi. Didatangi iblis. Dan iblis itu berkata, sebenarnya neraka itu enak loh. Cuma pastor kamu saja yang mengatakan, yaitu bahwa di neraka itu banyak apinya. Kalau engkau tidak percaya, maka saya bisa mengajak engkau untuk touring melihat keadaan neraka. Iblis selalu buka pintu neraka. Begitu dibuka, dia melihat, wow, lautan biru, pasir putih. Dari kejauhan dia melihat gadis-gadis yang pakai baju bikini ya, lari dengan gerakan slow motion. Wow, begitu bagusnya neraka. Jadi untuk apa juga harus hidup baik. Maka dia clubbing, dugem, minum mabuk, ngedrugs, dan sebagainya. Dan satu saat dia pulang dari daerah clubbing di sekitar Jakarta Selatan, ya. Lalu karena dia mabuk, maka dia mengendarai motor Ducati kesayangannya. Begitu kencang, akhirnya tabrak trotoar, meninggal di tempat. Iblis selalu buka pintu neraka. Dia melihat, waduh, api menyala-nyala. Dia lalu berkata kepada iblis, kenapa api menyala-nyala? Kemarin engkau tunjukkan kepada saya lautan biru, pasir putih. Tapi kenapa sekarang yang ada adalah api yang menyala-nyala? Iblis selalu berkata, sorry bro, kemarin itu cuma promosi doang. Nah, lihat saudaraku sekalian, kita hidup pada saat ini ada banyak promosi-promosi. Kalau promosi makanan sih tidak apa-apa. Karena situasi pandemi pada saat ini, ada banyak promosi-promosi makanan di HP kita. Sehingga kalau kemarin, saudara-saudara kita muslim, mereka belum lebaran, badan kita sudah lebaran duluan. Kenapa? Karena promosi makanan-makanan ini. Tidak apa-apa saudaraku sekalian. Tapi hati-hati dengan promosi-promosi iblis yang suka menjatuhkan kita. Amin.
Inilah saudaraku sekalian penting untuk kita. Maka di situasi pada saat ini kita mohon agar Tuhan jangan membawa kita atau menjauhkan kita dari pencobaan yang kita alami pada saat ini. Saudaraku sekalian, ada satu kutipan yang cukup menarik ya tentang doa Bapa kami ini. Dikatakan dengan menarik saudaraku sekalian ya. Dikatakan, jangan katakan Bapa ya. Jangan katakan Bapa jika kamu tidak berlaku sebagai anak setiap hari. Jangan katakan kami jika hidupmu penuh dengan egois. Jangan katakan yang ada di surga jika yang kamu pikirkan adalah perkara duniawi saja. Jangan katakan dimuliakan namamu jika kamu tidak menghormati dan memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Jangan katakan datanglah kerajaanmu jika yang kamu obsesikan hanyalah keberhasilan duniawi saja. Jangan katakan jadilah kehendakmu jika yang kamu lakukan hanyalah yang kamu inginkan. Jangan katakan berilah kami rezeki jika kamu tidak peduli terhadap orang yang sedang berkesusahan. Jangan katakan ampunilah kesalahan kami jika kamu masih menyimpan dendam dengan orang lain. Jangan katakan, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan jika kamu tidak berniat berhenti berbuat dosa dan mau bertobat dalam kehidupan. Jangan katakan bebaskan kami dari yang jahat jika kamu sungguh-sungguh tidak tegas menolak kejahatan. Itulah saudaraku sekalian, materi yang kita renungkan pada malam hari ini berkaitan dengan tema Bapa kami yang Maha Adil. Yang ingin saya mau katakan pada kita, yaitu berkaitan dengan soal Bapa yang Maha Adil, yang suka mengampuni. Maka marilah kita juga menjadi pribadi yang mengampuni. Bapa yang Maha Adil yang selalu beri yang baik untuk kita. Maka marilah kita menjadi pribadi yang mau berbagi di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Romo, luar biasa firmannya. Ya ampun, ada cabe-cabean. Mo, saya biasa beli cabe, Mo. Terima kasih Romo, ternyata doa Bapak kami itu luar biasa ya, Mo. Kita nggak tahu, selama ini kita doa di gereja itu kayak seperti biasa aja gitu, cepet-cepet, padahal makna sesungguhnya dari doa Bapak kami itu luar biasa. Terima kasih Romo, Tuhan akan selalu memberkati pelayanan Romo dimanapun berada. Kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan ini akan dipergunakan untuk pelayanan di PCS 1. Bisa dibaca nomor rekening akan ditampilkan dengan memberikan tambahan Rp 1 di belakang. Bisa dibaca di layar BCA atas nama Agustinus Indrianto, itu adalah koordinator dari PCS 1. Jadi tidak usah takut memberi, kita akan menggunakannya untuk pelayanan kita di PCS 1. Kita akan bawa persembahan kita dengan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan akan selalu memberkati dengan berkat yang berlimpah. Amin. Ada pengumuman untuk minggu depan, mungkin bisa dicatat. Kita akan mulai jam 7 malam. Sekarang kan jam 18.30. Untuk minggu depan nanti jam 19.00. Ini perubahan ini karena banyak dari teman-teman kita yang sudah aktif bekerja, mungkin agak mepet kalau jam 6:30 kita akan buka ibadah kita jam 7 malam. Jadi jangan lupa mungkin kepada teman-teman, saudara-saudara atau yang ada yang mau ikut ibadah jam 7 malam atau 19.00. Untuk minggu depan tema kita Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Renungan akan dibawakan oleh Romo Hans J. Harut PR. Yang luar biasanya ini ya, ini dari Keuskupan Pangkal Pinang. Luar biasa kan Tuhan? Tuh, jarak tidak memberikan, jarak tidak membatasi kita sekarang. Dengan Zoom, kita dapat berbagai daerah, kita bisa bersatu di sini untuk beribadah. So, jangan lupa minggu depan ditunggu ya. Oke, by the way, ini kayak saya melihat ada beberapa nama baru di tempat ini. Selamat datang kepada Bapak, Ibu profesional Tuhan. Mungkin dapat dibuka videonya, memberikan salam kepada kita. Selamat datang. Halo. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa kami menunggu minggu depan untuk hadir lagi di tempat ini dengan bersama-sama berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, kita akan doa penutup. Nanti Romo akan memberikan berkat kepada kita yang luar biasa. Setelah itu kita akan ada lagu penutup. Setelah itu baru kita foto-foto. So jangan lupa bisa ada waktu untuk dandan sebentar. Kita akan foto-foto supaya terlihat cantik dan ganteng-ganteng. Terima kasih semua. Mari kita berdoa dan mengucap syukur hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur. Kami telah hampir menyelesaikan ibadah kami malam hari ini. Luar biasa Tuhan, firman-Mu sungguh membuka setiap hati kami yang mungkin saat ini sedang tertutup, tapi kami percaya Tuhan kami luar biasa. Bapa, bimbing kami untuk menjadi taat, untuk menjadi seorang murid yang mengikuti perintah-Mu. Kami tahu perintah-Mu, perintah yang baik, yang benar, yang membuat kami kepada kebaikan bukan kehancuran. Bapa, berkati juga kami ya Bapa yang ada di rumah pada saat ini bersama keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami akan menutup ibadah kami dengan berkat dari Romo. Dipersilakan Romo untuk memberkati. Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah saudara-saudaraku ini, berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah perusahaan mereka, agar di tengah situasi pandemi ini tetap berjalan dengan baik. Ulurkan tangan-Mu, jamahlah mereka, berkatilah Tuhan, agar mereka diberikan kebijaksanaan untuk mengelola pekerjaan mereka, perusahaan mereka dengan sebaik-baiknya. Dan alirkanlah berkat-Mu dalam setiap cucuran keringat mereka, agar segala mereka mohonkan dengan sangat, Engkau karuniakan yang indah untuk mereka. Berkatilah kami Tuhan, sekiranya ada dendam yang masih dalam diri kami, hancurkanlah semuanya itu Tuhan, agar sucikanlah kami, agar kami menjadi manusia baru di dalam perjalanan kehidupan kami. Berkatilah kami sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing.
Berkatilah rumah kami, anggota keluarga kami, agar dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Lindungilah kami semua, agar kami semua selalu sehat walafiat. Berkatilah tim Perduki Chapter Selatan. Berkatilah mereka Tuhan, agar semua pelayanan mereka selalu mendapat berkat yang melimpah daripadamu. Tim pujian yang bekerja pada malam hari ini, host kami, terima kasih Tuhan, mereka sudah bekerja untuk kami. Engkau berkati pelayanan mereka dengan mencurahkan rahmat-Mu yang melimpah untuk kami semua dan mereka. Maka dalam penumpangan tangan ini kami mohon kepadamu, palingkan wajah-Mu dari sorga. Berkatilah kami anak-anak-Mu agar kami sehat walafiat. Berkatilah pemerintah kami agar vaksin virus corona ini segera ditemukan, agar dengan demikian diproduksi sehingga menjadi kesehatan bagi kami semua. Turunkan berkat-Mu bagi kami anak-anak-Mu Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, terima kasih semuanya. Mari kita saat ini kita tutup dengan Terima kasih jalan serta Romo Yesus. Tue. Kita bawa Yesus selalu dimanapun kita berada, karena Terima kita kasih, Pater. pada Yesus, Tuhan akan selalu menyertai kita. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa jam 7 malam atau 19.00. Siap, dibuka videonya. Udah dandan cantik dan tampan. Yuk.